Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 10 akan membahas tentang audit kepatuhan. Audit kepatuhan adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai atau memastikan kepatuhan pihak pelapor dalam memenuhi ketentuan prinsip mengenali penggunaan jasa dan atau kewajiban pelaporan kepada PPATK. Tujuan audit kepatuhan untuk menentukan apakah yang diperiksa sesuai dengan kondisi, peraturan, dan perundang-undangan tertentu. Kriteria-kriteria yang ditetapkan dalam audit kepatuhan berasal dari sumber-sumber berbeda. Audit kepatuhan bisa disebut fungsi audit internal. Manfaat dari audit kepatuhan adalah untuk membantu perusahaan memastikan kepatuhan perusahaan terhadap aturan baik secara internal maupun eksternal. Contoh audit kepatuhan: pemeriksaan SPT individu dan perusahaan oleh kantor pajak untuk kepatuhannya terhadap hukum pajak. 2. Perencanaan audit kepatuhan. 1. Menerima klien dan melakukan perencanaan audit awal. 2. Memahami bisnis dan industri klien. 3. Menilai risiko bisnis klien. 4. Melaksanakan prosedur analitis pendahuluan. 5. Menetapkan materialitas dan menilai risiko audit yang dapat diterima. 6. Memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian. 7. Mengumpulkan informasi untuk menilai risiko kecurangan. 8. Mengembangkan strategis audit dan program audit secara keseluruhan. Yang ketiga, menjelaskan pembuatan daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian pelaksanaan, bagian input, dan bagian output. Pertanyaan harus bersifat tertutup dan menggunakan kalimat positif. Berikut contoh pertanyaannya. Yang keempat, pembuatan program audit pengujian kepatuhan. Prosedur yang dijalankan auditor, namun juga sejauh mana prosedur tersebut harus dilakukan. Pengujian bukti audit dimaksudkan untuk menentukan atau memilih bukti-bukti audit yang penting dan perlu dari bukti-bukti yang ada sebagai bahan penyusun suatu temuan dan simpulan audit. Selain itu, berdasarkan bukti-bukti yang sudah diuji, auditor dapat melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, mengembangkan hasil pengujian untuk menilai apakah kinerja entitas yang diaudit telah sesuai dengan kriteria atau tidak. 2. Mengumpulkan hasil pengujian dan membandingkannya dengan tujuan audit tersebut. Yang ketiga, mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan untuk memperbaiki kinerja entitas tersebut. 4. Memanfaatkan hasil pengujian untuk mendukung rekomendasi dan simpulan audit. Contoh program pengujian. Selanjutnya, mekanisme pengisian daftar pertanyaan. Tim audit akan membuat janji dengan auditor terlebih dahulu. Sesuai dengan jadwal, tim audit akan menemui auditor untuk dilakukan wawancara dalam rangka pengisian daftar pertanyaan. Dalam pelaksanaannya, auditor akan membacakan pertanyaan dan auditor akan menjawab. Lalu jawaban auditor akan disalin ke dalam tabel daftar pertanyaan pada kolom ya atau tidak dan catatan jika ada. Daftar pertanyaan yang sudah terisi kemudian akan ditabulasi dengan cara menghitung berapa jumlah ya dan berapa jumlah jawaban tidak. Jangan lupa dipresentasikan. Jika jawaban ya 0% sampai 25%, maka tingkat kepatuhannya buruk. Jika 26% sampai 50%, maka cukup baik. Jika 51% sampai 75%, maka baik. Dan jika di atas 75%, maka sangat baik. Selanjutnya, berdasarkan hasil tabulasi, maka akan ditentukan tingkat kepatuhan terhadap UU, peraturan SOP, atau kebijakan lainnya sesuai dengan presentasi yang diperoleh. 6. Mekanisme pelaksanaan pengujian. Tim audit harus mempelajari terlebih dahulu berbagai prosedur yang terdapat dalam program pengujian termasuk bukti yang harus diperoleh.
Program audit yang sudah dirancang harus dipatuhi oleh auditor, karena program pengujian tersebut merupakan salah satu bentuk supervisi ketua tim audit terhadap auditornya. Jadi, pada saat pelaksanaan program audit sebagai pedoman bagi auditor melakukan pengujian. Misalnya, jika pada prosedur terdapat prosedur mintalah daftar pembelian barang, maka auditor harus meminta daftar pembelian barang dan mencatatnya pada kolom bukti daftar pembelian barang tahun 2021. Jika terdapat prosedur, pilihlah 10 sampel dari daftar pembelian barang tersebut secara acak. Maka auditor wajib mengambil 10 sampel secara acak. Contoh, Januari 1 sampel, Februari 1 sampel, dan seterusnya. Biasanya disesuaikan dengan pada bulan berapa pembelian paling banyak atau sampel yang diambil yang nilainya cukup material. Lalu mencatat ke-10 sampel tersebut ke dalam kolom bukti dengan rinci. Misalnya, pembelian di PT ABC pada tanggal 2 Januari 2021 dengan jumlah pembelian 100 unit dengan spesifikasi XXS dengan nomor pembelian 265 dan seterusnya. Jika di dalam prosedur diminta untuk melakukan pengecekan atau pencocokan dan lain sebagainya, maka auditor wajib melakukan hal tersebut. Misalnya, periksalah apakah pembelian telah diisi dengan lengkap. Misalnya ada tanggal PO, nomor PO, nama perusahaan, supplier, kuantitas barang, spek barang, harga satuan, kebenaran perkalian, dan otorisasi. Lalu salinlah hasil pencocokan tersebut ke dalam kolom bukti dan jangan lupa sebutkanlah bahwa semuanya sudah lengkap jika memang lengkap. Jika diminta untuk mencatat ketidaksesuaian, maka yang auditor masukkan ke dalam kolom bukti adalah bukti yang tidak sesuai saja. Yang diuji hanyalah jawaban iya saja, dan auditor baru yakin jika sudah dibuktikan. Jika auditor tidak dapat menunjukkan bukti, maka dianggap ketidaksesuaian. 7. Pembuatan kertas kerja. Kertas kerja audit harus bisa atau cukup untuk membuktikan suatu catatan akuntansi sudah sesuai dengan laporan keuangan atau informasi lain yang dilaporkan berdasarkan standar audit yang digunakan. Secara umum, kertas kerja audit berisi informasi tentang standar pekerjaan yang telah dilakukan di lapangan pertama, yakni pemeriksaan yang sudah direncanakan dan sudah dilakukan supervisi dengan baik. Kemudian, sudah dilakukan pula standar pekerjaan lapangan yang kedua, yakni pemahaman yang cukup memadai tentang struktur pengendalian internal agar bisa merencanakan audit dan menentukan sifat dan lingkup pengujian yang harus dilakukan. Selain itu, isi kertas kerja audit adalah dilakukannya standar pekerjaan lapangan yang ketiga, yakni bukti audit yang telah diperoleh, prosedur audit yang sudah diterapkan, dan pengujian yang sudah dilakukan yang mana nantinya mampu memberikan bukti yang kompeten sebagai acuan dalam menyatakan pendapatan atas laporan keuangan yang sebelumnya sudah diaudit. Berikut contoh kertas kerja. Delapan. Analisis terhadap kertas kerja. Kertas kerja audit merupakan media yang digunakan auditor untuk mendokumentasikan seluruh catatan, bukti, dan dokumen yang dikumpulkan dan simpulan yang dibuat auditor dalam setiap tahapan audit. Contohnya sebagai berikut. Sembilan. Penentuan jenis temuan. Dapat disimpulkan temuan di atas merupakan temuan minor, seperti penjelasan di bawah ini. Sepuluh. Perumusan rekomendasi. Perumusan rekomendasi merupakan saran perbaikan yang diberikan auditor atas berbagai kekurangan yang terjadi pada aktivitas yang diaudit. Rekomendasi untuk kantor notaris San Antoni berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka saran yang dapat disampaikan yaitu 1. Untuk notaris atau PPAT sebaiknya melakukan pelatihan kepada pegawai-gawainya untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam memahami dan menguasai suatu aturan hukum yang seringkali berubah-ubah. Selain itu, untuk lebih memahami mengenai pentingnya kelengkapan dokumen dalam peralihan hak atas tanah yang dilakukan.
2. Agar notaris dan PPAT selaku pejabat umum yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk melayani masyarakat dalam membuat akta-akta autentik. Terus lebih teliti dan cermat lagi dalam memeriksa kelengkapan berkas-berkas dalam melakukan peralihan hak atas tanah. 3. Dan masyarakat seharusnya sadar akan perbuatan hukum yang mereka lakukan dan berperilaku jujur, karena semuanya harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sekian dari kelompok 10. Terima kasih.